Oke, halo teman-teman semua. Pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi switch pada latihan 2.5 Cisco Packet Tracer. Nah, hal pertama, kalian bisa centang bagian dock sini agar bagian instruksi tertampil pada layar sebelah kiri. Nah, pada latihan ini kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi switch. Terdapat 5 objektivitas. Yang pertama yaitu melakukan verifikasi default switch. Yang kedua melakukan konfigurasi dasar switch. Yang ketiga melakukan konfigurasi banner, mengubah, mengedit atau menambahkan banner MOTD. Dan yang keempat menyimpan hasil konfigurasi ke NVRAM. Dan yang kelima melakukan konfigurasi yang serupa pada switch 2. Langsung aja pada instruksinya. Part 1 kita diminta untuk melakukan verifikasi switch. Pada step pertama kita diperintahkan untuk masuk ke privilege mode. Nah, for your information aja, mode dasar di dalam perangkat Cisco itu ada 3. Yang pertama ada user mode, merupakan mode yang paling dasar. Di user mode kita cuma bisa verifikasi atau yang lainnya, contohnya ping. Dan yang konfigurasi mengubah atau menambah lagi itu di prevalent mode. Terus yang ketiga itu ada global config. Jadi mode global config yang 3. Nah, pada part 1 kita diminta untuk masuk ke private mode. Jadi kita langsung buka aja switch 1. Kemudian pada tab CLI kita enter. Dan untuk masuk ke privilege mode kita harus menuliskan perintah enable. Jadi kita tuliskan enable, atau lebih mudahnya kalian bisa menuliskan en kemudian tekan tab. Nah, setelah itu enter. Nah, pada icon sini terlihat jika user mode itu bentuknya kurung siku, dan jika privilege mode itu setelah masuk ke privilege mode itu maka bentuk dari ikonnya itu tanda pagar. Nah, kalau sudah tanda ikonnya tanda pagar seperti ini, itu artinya kita sudah masuk di private mode. Nah, pada step kedua kita diminta untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, konfigurasi yang sudah ada pada switch yang sudah kita buat. Jadi untuk melihat konfigurasi yang sudah tersedia pada switch, kita bisa menuliskan perintah show running config, atau lebih cepatnya kalian bisa menggunakan tombol tab. Jadi show run kemudian tab, setelah itu enter. Nah, di sini kita bisa ngelihat versi dari switch kita. Di sini versinya 15.0 dan passwordnya belum terenkripsi, dan nama dari switchnya itu masih default switch, hostname-nya masih switch, dan interface-nya kita space aja. Di sini juga terdapat 24 interface fast Ethernet dan 2 fast interface Gigabit Ethernet. Kemudian kita lanjut ke part 2, melakukan konfigurasi dasar switch. Step 1 kita diminta untuk mengganti nama switchnya menjadi S1. Nah, untuk mengganti namanya kita perlu naik step ke mode berikutnya, itu mode global config. Nah, untuk masuk ke mode global config itu kita harus menuliskan perintah konfigurasi terminal, configure terminal, kemudian tab terminal. Setelah itu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode global config, ditandai dengan tulisan dalam kurung config setelah switch. Nah, untuk mengubah nama switchnya, tuliskan perintah hostname kemudian
S1. Nah, kenapa S1? Karena kita diperintahkan untuk mengganti namanya menjadi S1. Nah, di sini kita harus menuliskan sesuai instruksinya. Jadi menggunakan huruf S besar. Jadi jangan S kecil. Jadi S besar, S1. Karena kalau S kecil itu sudah pasti salah. Jadi kemudian enter. Nah, di sini sudah berubah dari yang awalnya switch menjadi S1. Nah, setelah itu kita bisa back satu step. Kita bisa tuliskan perintah exit untuk kembali satu step. Kemudian enter. Nah, untuk step kedua, kita diminta untuk mengamankan akses masuk ke konsol lain. Nah, perangkat Cisco juga menyediakan jalur masuk, salah satunya itu dengan line console. Line console itu kita bisa menggunakan, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan aplikasi terminal. Nah, untuk masuk ke konfigurasi konsol, itu kita masuk dulu ke global config. Jadi kita kembali lagi, tuliskan configure terminal. Kemudian enter. Setelah itu kita tuliskan perintah line console 0. Nah, di sini kenapa 0? Itu karena kita melakukan konfigurasi pada konsol port pertama. Nah, pada siswa itu port pertama itu ditandai dengan mulai dari 0, 1, kemudian berikutnya. Jadi mulai dari 0 pada port pertama. Jadi kita melakukan masuk ke mengakses line console pada konsol port pertama. Makanya line console 0. Kemudian enter aja. Kemudian kita memberikan password untuk akses ke konsol lainnya. Dengan passwordnya itu let me in. Jadi untuk membuat password kita tuliskan perintah password, kemudian passwordnya let me in. Sesuai instruksi, passwordnya let me in. Kemudian enter. Nah, kemudian password tersebut aktif ketika login. Maka kita tuliskan login agar nanti pas akses untuk ke konsolnya itu akan diminta password. Nah, passwordnya itu let me in. Kemudian login. Setelah itu kita kembali satu step, tuliskan exit, kemudian exit lagi, kemudian enter. Nah, kenapa dibutuhkan password? Itu agar jika ada orang yang mau mencoba aksesnya, akses menggunakan line console itu akan diminta password agar switch kalian itu aman. Kalau kita coba kembali keluar, nah di sini pada saat pertama kali ngebuka switchnya itu ada passwordnya. Nah, passwordnya itu yang tadi. Di sini juga jika kita tuliskan passwordnya itu hurufnya nggak kelihatan, soalnya ini mirip Linux gitu. Jadi pas pertama kali nulis password itu passwordnya nggak bakal kelihatan, tapi itu ketulis kok. Jadi kita tulis saja let me in, kemudian enter. Nah, di sini bisa. Jadi kalau tulisannya benar, pasti bakal masuk. Nah, kita lanjut ke step 4. Nah, pada step 4 ini kita disuruh mengamankan privilege mode. Privilege mode itu yang ketika tadi kita tulis enable di bagian awal. Nah, itu kita harus mengamankannya juga. Nah, mengamankannya dengan memberikan password yaitu C1 $channel. Nah, untuk memberikan password, kita harus masuk ke privilege mode terlebih dahulu dengan menuliskan enable. Kemudian masuk ke mode global config. Configure terminal. Nah, kemudian
tuliskan perintah enable password, kemudian passwordnya C1 $C0, setelah itu enter. Nah, jadi kita sudah buat mengaktifkan password pada private mode, yaitu passwordnya C1 $C0. Nah, di sini juga kita bisa langsung tes. Kita kembali satu step, kembali lagi satu step, enter, masukkan password konsolnya, let me in, terus kita coba login ke private mode, enable. Nah, di sini kita diminta password. Nah, passwordnya itu yang tadi C1 $C0, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk di private mode. Terus step 5, kita melakukan verifikasi. Nah, tadi sudah kita sudah melakukan verifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini hasil konfigurasinya, nah di sini terlihat hostname-nya sudah S1 dan passwordnya itu C1 $C0. Tapi untuk password dari privilege-nya sendiri itu belum terenkripsi. Nah, jadi untuk mengenkripsi itu kita harus pada berikutnya itu kita melakukan konfigurasi enkripsi password di private mode. Nah, untuk melakukan konfigurasi private mode itu kita harus masuk ke mode global config. Jadi kita tuliskan config terminal atau config T juga bisa. Nah, kemudian kita enable secret. Nah, passwordnya itu it's a secret. It's a secret. Kemudian exit, run enter, habis itu exit. Nah, kalau kita lihat kembali, kita tuliskan perintah show running config. Nah, di sini terlihat terdapat dua password. Yang pertama ada secret dan password yang menggunakan plain text. Nah, secret ini tuh passwordnya itu bakal ke enkripsi, jadi nggak bakal kelihatan passwordnya apa. Nah, passwordnya itu tadi kita buat is a secret. Nah, ini bakal aman karena pada saat kita lihat itu nggak bakal kelihatan password kita apa. Itu bakal aman banget. Kemudian lanjut kita ke step 7. Lanjut ke step 8. Nah, di step 8 ini kita menenkripsi password yang tadi dari password login konsolnya dan password private mode-nya. Nah, untuk mengenkripsi password kita perlu masuk ke mode global config. Config T. Kemudian untuk mengeksekusi passwordnya kita tuliskan perintah service password encryption, kemudian enter, setelah itu exit. Nah, kita lihat lagi konfigurasinya. Nah, di sini terlihat enkripsi passwordnya itu sudah aktif. Nah, di sini juga enable secretnya itu sudah terenkripsi dan enable passwordnya juga sudah terenkripsi. Jadi seluruh password yang ada di sini itu sudah terenkripsi. Jadi bakal aman banget. Jadi orang lain nggak bakal tahu. Nah, sekarang kita lanjut ke
part 3 konfigurasi banner MOTD. Nah, MOTD itu sendiri message of the day. Tujuannya itu agar nanti pada bagian awal saat login itu terlihat pesan yang ingin kita tulis. Contohnya di bagian awal, contohnya ini deh. Nah, contohnya di bagian ini. Di sini tulisannya user access verification. Nah, ini tuh banner MOTD-nya itu kita bisa ganti. Kita bisa ganti sesuai yang kita mau, tapi di sini kita diperintahkan untuk mengganti banner MOTD-nya itu seperti tulisan yang diperintahkan. Kita masuk dulu di sini. Kemudian masuk ke private modes, dan di sini passwordnya itu sekarang berubah ya. Jadi passwordnya itu sekarang it's a secret, bukan C1 $C0 lagi. It's a... Nah, untuk mengubah banner MOTD-nya kita perlu masuk ke mode global config. Kemudian tuliskan perintah banner MOTD, kemudian kita berikan tanda buka perintah pesannya. Bisa pakai titik 2 atau pagar juga bisa. Pastikan tulisannya sesuai dengan yang ada pada instruksi ya. This is a secure system. Access only. Kemudian kita tutup lagi. Jadi this is a secure system, authorized access only. Kemudian kita enter. Setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita exit lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Terdapat tulisan this is a secure system, authorized access only. Nah, berarti kita sudah menambahkan banner MOTD-nya. Kemudian kita masuk lagi, admin, enable, it's a secret. Nah, berikutnya lanjut ke part 2. Nah, kita diperintahkan untuk menyimpan hasil konfigurasi pada switch ini ke NVRAM. Nah, kenapa kita pindahkan ke NVRAM? Itu agar pada saat switch ini kembali dinyalakan atau booting, itu hasil konfigurasinya itu tetap tersimpan. Nah, karena pada saat awal-awal itu hasil konfigurasi ini tersimpan di RAM. RAM itu di running config. Jadi agar hasil konfigurasinya tetap tersimpan dan enggak hilang, itu kita perlu pindahkan hasil konfigurasinya dari RAM ke NVRAM. Nah, untuk melakukan pemindahan hasil konfigurasi itu kita bisa tulis dengan perintah copy running config startup config, kemudian enter. Nah, destinasi file name-nya itu bisa diganti juga, tapi kita pakai default aja, jadi langsung enter. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada switch 1. Kita juga sudah simpan hasil konfigurasinya di NVRAM. Nah, kemudian kita lanjut ke part 5, yaitu melakukan konfigurasi pada switch 2. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama persis kayak langkah yang sudah kita lakukan tadi, tapi untuk hostname-nya itu diganti jadi S2. Jadi ini sudah selesai, kita bisa tutup. Kita lanjut ke switch 2. Nah, angkanya sama persis. Dari
step pertama, melakukan konfigurasi switch. Kita masuk ke preferred mode, jadi enable. Kemudian kita mengganti namanya menjadi S2. Kita masuk ke global config terlebih dahulu, config T, kemudian hostname S2. Nah, setelah itu kita memberikan password di line konsolnya. Jadi kita nggak usah exit lagi, biar kita nggak perlu masuk ke global config lagi. Jadi langsung aja tulis line console 0. Kita masuk ke konsol port pertama. Kemudian kita berikan password yang sama, let me in, aktif pada saat login. Kemudian exit. Kita keluar dari subconfig line. Nah, kemudian kita berikan password pada preferred mode. Jadi kita tuliskan perintah enable password C1 $C0, kemudian enter. Nah, berikutnya lanjut kita menambahkan secret password. Jadi langsung aja tuliskan enable secret, it's a secret, kemudian enter. Nah, lanjut ke yang berikutnya, itu kita menenkripsi seluruh passwordnya. Jadi langsung tuliskan perintah service password encryption, kemudian enter. Nah, berikutnya kita melakukan konfigurasi banner sama seperti tadi, teksnya juga sama persis. Langsung aja ketikkan perintah banner motd, tanda buka teks, this is a secure system authorized access only. Kemudian kita tutup teks, kemudian enter. Dan berikutnya yaitu menyimpan hasil konfigurasi yang ada di RAM ke NVRAM. Teruskan perintah pertama kita ini dulu, keluar dari global config dulu. Terus kita tuliskan perintah copy running config ke startup config, kemudian enter, kemudian enter lagi. Nah, di sini kita lihat show running config. Nah, di sini kita bisa lihat passwordnya sudah terenkripsi, enable secretnya juga terenkripsi, dan enable passwordnya juga sudah terenkripsi. Jadi semuanya sudah terenkripsi. Dan di sini juga kita bisa lihat di sini tertuliskan komplit 100%, berarti hasil konfigurasi ini berhasil dan berjalan dengan benar, dan konfigurasi ini dipastikan bisa berjalan 100%. Dan untuk konfigurasi di latihan 2.5.5 mungkin segini aja. Konfigurasinya emang pendek aja sih. Mungkin videonya sampai sini dulu. Kita lanjut di next episode, di next video, di latihan berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Oke.